Shalom. Meskipun di dalam masker boleh kasih senyum yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Ya, malam hari ini adalah ibadah perdana kita ya. Kalau beberapa waktu lalu kita ibadah dan juga itu spesial untuk pergantian kepengurusan, malam ini adalah ibadah perdana kita tatap muka di kripta ini ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan malam ini, saya punya sebuah cerita yang mungkin berkesan di hari libur ini. Sekali waktu seorang istri ya di hari libur Idul Fitri ini bilang kepada suaminya begini, "Pak, aku mau menunjukkan sesuatu yang baru. Yuk kita buat sesuatu yang berbeda." Wah, ini suaminya deg-degan ini. Ini libur, kok dia pengen sesuatu yang berbeda. Istrinya bilang begini, mumpung pembantu juga mudik, ya, anak-anak sedang main keluar. Yuk Pak, kita lakukan sesuatu yang berbeda. Wah, suaminya tambah deg-deg. Wah, ini mikir seribu pikiran, apa ini maunya istri saya. Lalu, ya mah, yuk, apa yang ingin mama lakukan? Gini Pak, sebentar. Lalu istrinya berbaring di sofa, dia mulai makan mete begitu sambil kakinya diongkang-ongkang, dia makan mete. Terus suaminya, lah terus aku suruh ngapain Pak? Aku suruh ngapain Pak? Itu loh Pak, di dapur itu banyak cucian piring numpuk Pak. Ini sesuatu yang berbeda kalau papa nyuci piring hari ini. Ya, saudara sekalian, ada hal-hal yang mungkin tidak pernah dilakukan seseorang dan itu menjadi surprise bagi dirinya sendiri. Nah, malam ini kita belajar satu hal tentang tawar hati. Mari kita baca firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 9. Kita akan baca firman Tuhan tentang tawar hati dari Yosua pasal 1 ayat 9, mari baca bersama-sama 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Ini pesan firman Tuhan kepada Yosua, ya, sebagai generasi pengganti Musa, ya. Yosua adalah firman yang luar biasa. Kuatkan dan teguhkan hatimu, dan dikatakan di sana, ya, jangan tawar hati. Ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa di awal persekutuan kita justru bicara tentang jangan tawar hati? Ya, nah kalau kita melihat foto ini, foto yang viral di medsos beberapa waktu yang lalu, ya, kepengurusan yang baru, mungkin rekan-rekan berkata, aduh apa yang akan kita buat ya? Ya, mungkin Mas Dhani sebagai ketua Christophorus Kudus yang baru berpikir, aduh bertahun-tahun seperti ini, lalu apa yang akan kita buat ya? Nah, kadang-kadang pengalaman-pengalaman yang lalu membuat seseorang menjadi tawar hati. Iya, menjadi tawar hati karena sudah diusahakan masih seperti ini. Saya menuliskan begini, saudara sekalian, ada banyak alasan yang membuat kita tawar hati. Tetapi ada 1000 alasan yang membuat kita tidak tawar hati. Memang banyak alasan. Ya dulu diusahakan aja masih seperti ini. Itu membuat orang tawar hati. Ya, itu membuat orang menjadi patah semangat. Tetapi ada 1000 alasan yang membuat kita juga tidak tawar hati. Ya, secara singkat kita belajar. Yang pertama, supaya kita tidak tawar hati, apa yang harus kita miliki, saudara? Ayat yang ke-9 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang pertama, supaya kita itu tidak tawar hati waktu kita menghadapi beban, waktu kita menghadapi tugas yang besar, waktu kita menghadapi hari-hari depan, yang pertama kita harus memiliki iman akan penyertaan Tuhan.
Ya, kalau iman kita hanya sebatas 0 di belakangnya, ya, saya tidak tahu rekening di akun saudara itu nolnya berapa, saya tidak tahu, saudara. Kalau iman kita hanya sebatas 0 di belakangnya, waduh, saudara, ya, kita akan tawar hati. Ya, tetapi kalau iman kita itu kita dasarkan akan penyertaan Tuhan, maka iman kita akan naik dan kita tidak mudah tawar hati. Yang percaya katakan amin. Ya, kita tidak mudah tawar hati. Ya, meskipun tadi saya katakan ada banyak alasan. Ya, aduh, dulu sudah berusaha maksimal masih seperti ini, Pak. Pekerjaanku sudah usaha maksimal masih seperti ini, Pak. Itu alasan, saudara. Tetapi kalau kita punya iman bahwa penyertaan Tuhan, di sana dikatakan apa, saudara? Ya, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berarti kemana, saudara? Kitab Keluaran mengatakan apa? Tuhan memberkati waktu kamu masuk dan waktu kita keluar. Jadi waktu kita pergi bekerja, Tuhan menyertai kita. Waktu kita pergi sedang berolahraga, Tuhan menyertai kita. Waktu kita sedang tidak punya uang sekalipun, Tuhan menyertai kita. Dan percayalah, dikatakan firman Tuhan, kemanapun engkau pergi, penyertaan Tuhan itu komplit. Amin. Penyertaan itu sempurna. Jadi percayalah pengurus baru yang baru dilantik beberapa minggu lalu. Ya, penyertaan Tuhan itu sempurna. Meskipun di perjalanannya nanti mesti ada ini, ada itu, ada ganjelan ini, ada miskomunikasi, itu pasti ada. Tapi percayalah, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua kita belajar, ya, bagaimana supaya kita ditawar hati? Ayat yang ke-11 mengatakan begini, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Apa artinya, saudara? Supaya kita tidak tawar hati, kita mesti punya sikap yang optimis. Miliki sikap yang optimis dalam kehidupan kita. Iya. Sikap optimis perlu dimiliki, karena jika tidak, aduh, saudara, kita menjadi pahlawan-pahlawan yang kalah sebelum bertanding. Lah, dulu sudah lakukan ini juga gagal kok. Sudah buat ini juga gagal kok. Kita perlu memiliki sikap yang optimis seperti Yosua memberikan semangat kepada orang-orangnya. Ya, dikatakan di sana, ya, Tuhan akan memimpin engkau dalam menyeberangi sungai Yordan, dan Tuhan akan memberikan engkau kuasa untuk menduduki. Sudah menduduki belum itu? Belum, saudara. Baru mau nyebrang sungai Yordan. Ya. Tetapi Yosua sudah punya sikap yang optimis. Ini kembali kepada kita, ya, Christophorus Kudus. Ya, mari kita miliki sikap hati yang optimis. Mari kita berpikir, ya, minta pada Tuhan hikmat Tuhan, terobosan-terobosan apa yang bisa kita buat di tahun yang masih dalam era pandemi ini. Rasanya kok sulit, ya. Sulit kita nanti lepas masker tuh, ya, kayaknya sepanjang hidup mau pakai masker terus. Ya. Nah, terus kita mau buat apa? Aduh, enggak bisa, Pak, ini enggak bisa, itu enggak bisa. Kita mesti minta pada Tuhan untuk kita dibukakan pelayanan-pelayanan di era pandemi ini. Kita memang belum tahu pelayanan apa. Minta, mari minta pada Tuhan. Ya, supaya Tuhan celikkan mata hati kita, dan kita menangkap apa yang Tuhan mau untuk Christophorus Kudus ini. Mungkin kita tidak berpikir dulu masalah gedung, tidak berpikir dulu masalah buat ini hal-hal fisik. Tapi mari kita minta
Pelayanan apa yang bisa kita buat di era pandemi ini. Dan itu Tuhan akan berikan kepada kita. Amin, saudara. Itu akan Tuhan tempatkan kepada kita di Kristus Kudus ini. Mari kita miliki sikap yang optimis. Saudara. Miliki sikap hati yang optimis. Daud, waktu dia melihat tentara besar di depannya itu, Daud yang masih kecil kemerah-merahan itu, melihat Goliat yang besar dan tinggi di depannya, Daud berkata, Tuhan yang ada padaku, Tuhan yang aku sembah itu, yang akan mengalahkan engkau. Punya sikap hati yang optimis. Dan Tuhan akan menyatakannya itu bagi kita sekalian. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir kita belajar bersama-sama, bagaimana supaya kita tidak tawar hati. Ayat yang ke-13 dikatakan, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Semua yang diucapkan ini sesuatu yang belum menjadi kenyataan, sir. Belum, ini masih Yosua pasal 1. Musa baru meninggal. Ini masih Yosua 1, sir. Ini semua belum menjadi kenyataan. Tapi Yosua dan orang-orangnya tidak tawar hati. Yang terakhir, karena apa, saudara? Karena mereka memiliki janji Tuhan dalam hatinya. Miliki janji Tuhan dalam hati kita. Ya, saat kita dengar firman Tuhan, mungkin tidak di sini, mungkin pas di gereja, mungkin pas baca firman Tuhan sendiri, mungkin pas saat teduh sendiri, kalau Tuhan bicara, tangkap itu. Ya, tangkap itu. Dan itu jadi rema dalam hati kita. Itu jadi rema dalam hati kita. Dan kalau itu janji dari Tuhan, ya, Tuhan pasti genapkan dalam hidup kita. Kita belum tahu kehidupan kita itu seperti apa. Ya, kita belum tahu ya ke depan itu seperti apa. Tapi kalau kita percaya pada janji Tuhan, kita mengimani janji Tuhan itu, janjinya itu ya dan amin. Amin, saudara. Ya, kita tidak tahu masa depan kita, saudara. Kita tidak mengerti rencana Tuhan akan hidup kita. Yang harus kita miliki, kita percaya dan mempercayai janji-janji Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak mengerti, saudara. Dan itu bisa membuat kita tawar hati. Masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, ya pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup kita, doa-doa yang belum terjawab itu bisa membuat kita tawar hati. Tetapi, janji Tuhan yang ada dalam hidup kita, itu membuat kita tidak tawar hati. Amin, saudara. Ya, janji Tuhan itu membuat kita tidak tawar hati. Oleh karena itu, secara khusus bagi kita, ya hampir semua ini pengurus yang ada, ya mari satukan hati untuk kita dengan tekad yang bulat kita melayani di Kristus Kudus ini. Ya, periode ini kita mempercayai bahwa Tuhan akan buat sesuatu yang besar. Amin, saudara. Tuhan akan nyatakan sesuatu yang besar. Asal kita tidak tawar hati. Ya, karena itu mari jangan pernah tawar hati. Miliki iman akan penyertaan Tuhan. Miliki sikap yang optimis. Dan miliki janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Penyertaanmu sempurna.